Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Putri, khususnya kelas 8 yang masih daring atau sebagian masih daring di rumah. Oke, kita akan lanjutkan untuk materi nahwu ya. Silakan dibuka kitabnya pada halaman 7. Kita akan melanjutkan penjelasan untuk bab mu'rab dan mabni. Untuk review, kemarin kita sudah membahas tentang kalimat isim baik yang mu'rab dan yang mabni. Apa yang menyebabkan mereka mabni dan apa yang menyebabkan mereka mu'rab. Nah, untuk kali ini pada bait berikut, kita akan membahas tentang kalimat fi'il. Dilihat dari sisi mu'rab dan mabninya, siapa saja yang mabni, siapa saja yang mu'rab. Nah, silahkan ikuti nadom berikut ini. Jangan lupa untuk dimaknani, dilengkapi maknanya. Nanti ketika kita di kelas atau pas jam tatap muka akan saya cek kelengkapan maknanya. Mulai dari Qur'an Muhammadun sampai yang terakhir, sampai video terakhir. Jadi umpamanya yang kemarin pas awal-awal belum dapat kitabnya atau yang nyalin di buku, nah silahkan maknanya dipindah ke kitab, dipindah ke kitab, nanti biar gampang ngeceknya. Yang Qur'an Muhammadun dulu, wah belum saya maknani Kang. Nah silahkan bisa dicek di video saya sebelumnya untuk melengkapi makna dan juga mungkin beberapa keterangan yang sekiranya tidak ada di dalam kitab. Ini sebagai pelengkap, sebagai pelengkap. Oke, siap-siap ya. Dipersiapkan kitabnya, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa arabu mudhari'an in ariya min nuli tawkidin mubashirin wa min nuli inasin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayusakkana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dom ka aina amsi haisu wasakinu kam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa fi'lu amrin. Wa fi'lu amrin utawi fi'il amar. Wa fi'lu amrin utai fi'il amar wa mudiyin lan fi'il madi. Wa mudiyin lan fi'il madi dunia iku dimabniaken karone. Dunia iku dimabniaken karone. Wa a'rabu lan mu'rabaken sapa wong Arab utawa ulama nahwu. Wa a'rabu lan mu'rabaken sapa ulama nahwu utawa wong Arab mudhari'an ing fi'il mudhari'. Mudhari'an ing fi'il mudhari' in ariya lamun sepi apa mudhari'. In ariya lamun sepi apa mudhari' min nuni taukidin saking nun taukid. Min nuni taukidin saking nun taukid mubashirin kang ketemu langsung apa nun. Mubashirin kang ketemu langsung apa nun taukid. Wa min nuni inasin lan sepi saking nun jamak inas. Wa min nuni inasin lan sepi saking nun jamak inas. Kaya ru'na manfutin, kaya contoh ya ru'na manfutin. Maknane ya ru'na wedi sapa wadon akeh. Ya ru'na wedi sapa dheweke wadon akeh man ing wong futina kang difitnah sapa man. Ya ru'na wedi sapa dhewe wadon akeh man ing wong futina kang difitnah sapa man. Wa kullu harfin utawi saben-saben kalimat huruf. Wa kullu harfin utawi saben-saben kalimat huruf mustahiqun iku ngehaki apa kullu harfin. Mustahiqun iku ngehaki apa kullu harfin lil bina maring mabni. Lil bina maring bina utawa mabni. Wal aslu utawi kang asli
utawi kang asal fil mabni ing dalem mabni ayyusakkana iku yento disukun apa mabni ayyusakkana iku yento disukun apa mabni wa minhu lan iku setengah saking mabni wa minhu lan iku setengah saking mabni dzu fathin utawi mabni fathah dzu fathin utawi mabni fathah wa dzu kasrin lan mabni kasrah wa dhammin lan mabni dham ka aina contone kaya lafat aina amsi lan lafat amsi haisu lan lafat haisu ka aina kaya lafat aina amsi lafat amsi haisu lafat haisu wasakinu utawi lafat kang mabni sukun wasakinu utawi lafat kang mabni sukun kam iku lafat kam wasakinu utawi lafat kang mabni sukun kam iku lafat kam. Nah itu untuk maknanya, silakan dilengkapi. Kalau umpamanya tahu cepat, silakan di pause play ya, diputar, diulang lagi, diputar sampai mendapatkan makna yang lengkap. Oke, langsung kita masuk pada bahasan inti kali ini, yaitu tentang kalimat fi'il. Kalimat fi'il yang mabni, kemudian kalimat fi'il yang mu'rab. Oke. Jadi di sini seperti pada awal dulu, kalimat fi'il itu ada yang mabni. Nah, mabninya hukum asal ya. Hukum asal atau mayoritas kalimat fi'il itu dihukumi mabni. Kemudian yang kedua ada yang mu'rab. Ini sebagian kecil ya, sebagian kecil atau far'un cabangnya. Apa itu fi'il yang mabni? Yaitu kalimat fi'il yang akhirnya tetap atau tidak berubah walaupun ada amil yang memasukinya ya. Walaupun ada amil yang memasukinya. Nah, contohnya ja'a. Pada contoh zaitun ja'a ya. Umpamanya ini enggak usah lebih konkretnya, ini enggak disebutkan, enggak masalah ya. Zaitun ja'a atau man kana. Nah, di sini zaitun, kalau dulu sampean masih ingat ya, bahwasanya zaitun ini adalah mubtada ya, di jurumiyah ya, mubtada. Nah, mubtada itu merafakkan yang namanya khobar. Nah, sedangkan di sini lafadz ja'a dia statusnya sebagai khobar. Ya, anggap saja abunya kita hilangkan lebih jauh ya. Walaupun kalau dalam kenyataannya ya satu paket ini. Nah, kita ambil contoh saja yang ja'a. Ya. Tidak kok berubah menjadi ja'un, tapi tetap ja'a. Di sini juga sama lafadz kana. Di sini ada man amil jazm, tapi kana tetap di fathah atau pada satu kondisi. Ya. Man kana, tidak kok man kan. Umpamanya man kan enggak, tapi tetap man kana. Nah, ini contoh kalimat fi'il yang mabni. Berarti ja'a dimanapun tepatnya ya ja'a. Walaupun mungkin dari sisi i'rabnya itu berubah. Ya. Ya, tapi i'rabnya kan tadi, i'rabnya ini mahal atau menempati saja. Ja'a bisa jadi rafa i'rabnya, tapi dia tidak akan mendapatkan alamat rafa. Ja'a boleh jadi dia nasab i'rabnya, tapi tidak mendapatkan alamat nasab. Ja'a jazm i'rabnya, tapi tidak mendapatkan alamat i'rab jazm. Nah, itu fi'il madhi mungkin lah nanti. Nanti untuk apa saja yang mabni kita akan bahas berikutnya. Nah, ini hanya sekedar intermezzo atau untuk awalan ya. Kemudian yang kedua yaitu fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il yang akhirnya berubah tergantung amil yang memasuki. Contohnya yadribu, ayyadriba, lam yadrib. Nah, fokus pada harokat terakhir ya. Nah, yadribu rafa, yadriba nasab, yadrib jazm. Nah, yadribu rafa dibaca bu, yadriba nasab dibaca ba, yadrib dibaca ab. Nah, karena dia jazm. Nah, tergantung tuntutan amil. Di sini ada an nasab, maka dia mau nggak mau ya dibaca nasab.
di sini ada lam jazm, maka mau nggak mau ini juga dibaca jazm. Nah, itu sedikit pengenalan tentang fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Kalau yang mabni akhirnya tidak berubah, yang nggak berubah apa? Harokatnya, ya, harokatnya. Karena mu'rab mabni ini kita membahas tentang harokat, ya, tentang harokat akhir dari sebuah kalimat. Nah, kemudian kita akan bagi mu'rab dan mabni kalimat fi'il. Yang pertama adalah fi'il yang mabni tok, ya, fi'il yang mabni tok. Yang pertama ada fi'il madhi, kemudian yang kedua ada fi'il amar. Ini kita garis, ya, karena ini nanti mungkin agak rapat keterangannya. Jadi akan saya coba untuk pelan-pelan. Kalau ada yang kelewatan, nah silahkan diulang lagi, ya, dimundurin lagi, nah kemudian di-play lagi. Untuk fi'il madhi itu ada mabni fathah, ya. Mabni fathah ini sebagaimana arahan pada kitab Jurumiyah Karase Asun Haji, yaitu fi'il madhi maftuhul akhiri abada. Bahwasanya fi'il madhi itu selamanya dibaca fathah akhirnya. Nah, fathah di sini ada yang dohiroh, jadi kelihatan fathahnya, yaitu pada fi'il soheh akhir. Nah, contoh doroba, ya. Ingat ya, fi'il soheh akhir adalah fi'il yang huruf terakhirnya atau lam fi'ilnya tidak berubah huruf elat, ya, karena kan fi'il itu selalu menggunakan timbangan fa fi'il, ain fi'il, kemudian lam fi'il. Jadi yang jadi patokan lihat pada lam fi'ilnya atau pada huruf paling belakang. Nah, di sini doroba diakhiri dengan ba. Nah, ini menunjukkan kalau fi'il ini adalah soheh akhir. Nah, konsekuensinya ketika dia soheh akhir, ketika dalam bentuk atau segot madhi, mabninya fathah dan fathahnya kelihatan. Ba, ya, doroba. Yang kedua, fathahnya tidak kelihatan atau muqaddarah. Yang pertama yaitu pada fi'il mu'tal akhir. Contoh goza saro. Nah, mu'tal akhir adalah fi'il yang akhirnya, ya, huruf terakhirnya berupa huruf elat. Ini contohnya goza. Oke. Saro. Nah, ini sama. Akhirnya berupa huruf elat. Nah, karena akhirnya berupa huruf elat, maka tidak menerima harokat, sehingga harokatnya itu dikira-kirakan. Kalau bahasa ilmu i'rabnya muqaddaratun alal alif, ya, dikira-kirakan berada di alifnya lafadz goza atau alifnya lafadz saro dan lain sebagainya. Loh, kenapa nggak diperlihatkan? Karena alif selamanya tidak menerima harokat. Jangankan di fathah, di sukun aja nggak bisa, nggak boleh, ya, karena alif itu harus kosong dari harokat. Nah, terus ini kan fathah goza, za-nya, ya, za ini kan bukan lam fi'il, ya, bukan huruf terakhir. Jadi walaupun di fathah, ya, walaupun di fathah ini bukan harokat mabni, ya, berarti mabni fathahnya muqaddaratun alal alif. Dari harokat mabninya dikira-kirakan berada di alifnya lafadz goza, alifnya lafadz saro, atau apapun lah itu yang mabninya ini. Kalau dalam ilmu sorof itu masuk pada pembahasan bina nakis, ya, bina nakis, yaitu bina yang misalnya kalimatnya akhirnya berupa huruf elat. Kemudian di tempat yang kedua yaitu ketika bertemu domir rafa mutaharek. Domir rafa mutaharek itu ya domir yang berharokat, yang hidup. Nah, contohnya dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorob. Nah, di situ mabni bertemu domir rafa mutaharek. Nah, ini contohnya dorobta. Nah, ketika fi'il madhi bertemu dengan domir rafa mutaharek, maka huruf terakhirnya yang tadinya fathah sekarang disukun, ya, disukun. Makanya kemudian lebih familiar atau lebih mudah disebut dengan mabni sukun.
Nah, tapi kalau melihat asal muasalnya tetap dia mabni fathah, ya. Mabni fathah, cuma dikira-kirakan berada di ba. Loh, kok di ba kan sukun, ya. Jadi sukun ini sukun aridi, ya, sukun yang baru saja datang. Alasannya apa? Karena ada ketidaksukaan, ya. Berarti orang Arab atau ahli nahwu itu ada sebuah aturan di mana mereka itu tidak menyukai ketika ada 4 huruf berjejer hidup semua, ya. Mereka tidak menyukai ada 4 huruf berjejer hidup semua, berharokat semua, dorobata umpamanya kayak gitu. Nah, itu tidak disukai oleh orang Arab. Walaupun nanti ditemukan juga contoh yang 4 huruf berjeret kemudian hidup semua. Tapi dalam dalam kaidahnya itu memang seperti itu, bahwasanya orang Arab atau ahli nahwu itu karohah atau tidak suka kalau ada 4 huruf berderet dan hidup atau berharokat semua. Makanya harus ada salah satu dari ini yang dimatikan, ya, yang harus dimatikan. Nah, maka ketika ditemukan dengan beberapa mutaharrik yang dikorbankan adalah lam fi'il, ya, lam fi'il. Karena kalau ain fi'il ini kan dia penentu wazan, fa'il disukun, ya, apalagi nggak bisa hidup malahan. Makanya yang dijadikan korban adalah lam fi'il. Karena kalau lam fi'il kan cenderung pada satu kondisi. Beda dengan ain, kenapa bukan dorbata, bukan ro-nya atau ain fi'ilnya? Karena kalau ain fi'il itu kan bisa ro, bisa ri, ya. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Kalau disukun nggak tahu nih wazan yang mana. Nah, makanya yang disukun adalah lam fi'il. Makanya kemudian lebih mudahnya kita sebut dengan mabni sukun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ketika bertemu dengan wawu jamak, contohnya dorobu. Nah, di sini karena ada wawu, wawu mati, maka huruf sebelumnya harokatnya di domah, dorobu, ya, yang tadinya doroba ketemu dengan wawu menjadi dorobu, bukan dorobau, bukan. Nah, kalau kemudian untuk memudahkan kita bisa sebut mabni dom atau mabni domah, ya. Nah, kenapa kok disebut mabni domah dari awal kayak gitu, ya? Ya karena tadi sama dengan sukun, domah di sini adalah domah yang baru saja didatangkan. Ini domahnya ini aridi, berarti nggak pasti ada di situ, tapi dia datang untuk menyesuaikan dengan wawu. Sama seperti kalau sama belajar mat itu, ya, fathah sebelum alif, wawu domah sebelum wawu, kasroh sebelum ya. Itu harakat yang munasib atau harakat yang cocok. Karena kalau ada wawu mati sebelumnya fathah, nanti sikol atau berat. Nah, makanya kemudian untuk menyesuaikan dengan wawu, ba sebagai lam fi'il diharokati domah, dorobau. Bukan dorobau tapi dorobu. Nah, itu. Makanya untuk memudahkannya disebut mabni dom. Nah, dan ini juga sama untuk memudahkan disebut mabni sukun. Karena memang faktanya harokat yang terlihat itu di sini sukun dan di sini domah. Tapi kalau hakikatnya tetap mabni fathah. Nah, tapi yang kondisi muqaddarah. Tapi kalau di i'rab tetap bahasanya mabni sukun, Kang. Nah, doroba fi'il madi mabni sukun karena bertemu dhamir rafa mutaharrik. Itu kalau meng-i'rab seperti itu. Makanya kita udah kenalnya seperti itu, ya sudah kita gunakan saja mabni sukun dan mabni dom. Nah, saya ulang alasannya untuk yang mutal akhir karena tidak menerima harokat, alif tidak menerima harokat. Kalau yang ini alasannya karena ada aturan orang Arab atau ahli nahwu tidak suka ada 4 huruf berjejer berharokat semua. Untuk yang ini karena menyesuaikan dengan wawu, berarti menggunakan harokat yang sesuai dengan wawu. Nah, itu untuk fi'il madi. Kemudian yang selanjutnya untuk fi'il amar. Nah, fi'il amar ini mabninya itu menurut alamat jazm pada fi'il mudhari', ya.
Berarti fi'il amar ini karena dia bentukan dari fi'il mudhari', maka mabninya mengikuti alamat atau tanda jazm pada fi'il mudhari'. Yang pertama ada sukun, kemudian membuang nun, dan yang terakhir membuang huruf elat. Nah, di mana fi'il amar itu mabni sukun, yaitu contohnya pada sahih akhir, wakilnya mufrad mudzakkar. Pada sahih akhir, wakilnya mufrad mudzakkar. Contohnya idrib uqtul aqbil. Jadi kalau sampai punya kitab sorof, nah silakan dibuka, cari fi'il amar. Fi'il amar hadir, amar hadir. Biasanya itu ada dua di atas, ada amar ghaib, ada amar hadirnya, yang di bawahnya itu. Nah, itu pada kiasan pertama idrib. Nah, kalau fi'ilnya fi'il sahih akhir, maka mabninya sukun. Nah, contohnya idrib, doroba yadribu idrib. Nah, ini ba-nya disukun. Uqtul qatala yaqtulu, uqtul lamnya disukun, aqbil dan lain sebagainya. Nah, ketika fi'il sahih akhir dalam waqi' mufrad mudzakkar mukhatab, maka disukun akhirnya. Begitu juga ketika waqi'nya masuk pada jamak muannas mukhatabah atau pada yang paling bawah, idribna. Nah, lihat ba-nya disukun, ugzuna, wawunya disukun. Nah, untuk yang jamak inas atau waqi' jamak muannas mukhatabah itu tidak ada perbedaan antara yang mu'tal maupun yang sahih, semuanya mabni sukun. Nah, tapi yang beda itu ketika waqi'nya apa tadi? Mufrad mudzakkar mukhatab. Nah, itu akan berbeda antara yang sahih dan yang mu'tal. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Kemudian yang kedua yaitu membuang nun. Membuang nun, contohnya idriba, idribu, idribi. Nah, idriba lagi. Nah, ini kategorinya waqi'nya tasniyah, baik mudzakkar atau muannas mukhatab mukhatabah, jamak mudzakkar mukhatab, sama mufradah muannasah mukhatabah. Berarti tiga tapi empat, karena ini bisa jadi dua, bisa mudzakkar muannas juga. Idriba, idribu, ini yang bisa jadi dua, idriba ini bisa tasniyah mudzakkar, tasniyah muannas. Nah, kalau ini jamak mudzakkar, yang ini mufradah muannasah mukhatabah. Apapun fi'ilnya, baik itu mu'tal maupun sahih, sama-sama membuang huruf elat. Kemudian yang ketiga, membuang huruf elat, membuang nun. Nah, ini juga ada idribani, idribuna, idribina. Nah, nunnya dibuang. Kok tahu kan ada nunnya? Kan ikuti fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya itu imbangannya itu tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani. Nah, itu nunnya dibuang semua dalam bentuk amarnya. Jadi ini mabninya membuang nun. Kemudian yang terakhir membuang huruf elat, contoh ikhsya uzu irmi. Nah, ini jadi khosyah, uza, roma. Nah, yang akhirnya ini berupa huruf elat. Nah, kok tahu kan ada huruf elat yang dibuang? Loh, karena kan ini baru yin sama za, ada ain lam fa fi'il sama ain fi'il. Nah, lam fi'ilnya kemana? Makanya kita tahu, oh ternyata ada yang dibuang lam fi'ilnya. Jadi kalau lam fi'ilnya berupa huruf elat, ya kita sebut saja mabni membuang huruf elat. Di sini ada alif yang dibuang, ada wawu yang dibuang, ada ya yang dibuang. Nah, kayak gitu. Nah, ini di tempatnya di mana? Yaitu mu'tal akhir mufrad mudzakkar. Ini lawannya yang ini, Berarti kalau fi'ilnya mu'tal akhir, waqi'nya mufrad mudzakkar mukhatab atau yang pertama, maka membuang huruf elat. Nah, akan saya kasih imbangannya. Ini contoh untuk membedakan. Nah, ini yang sahih akhir, ini yang mu'tal akhir. Nah, ini mabninya sukun untuk yang sahih akhir, membuang huruf elat untuk yang mu'tal akhir. Berarti ini ke sini, membuang huruf elat. Nah, ini ke sini
sukun. Nah, untuk wakek berikutnya kiasan di bawah ini sama, ya. Baik yang sahih akhir maupun yang mu'tal akhir sama-sama membuang nun, ya, sama-sama membuang nun. Begitu juga ketika wakeknya jamak muannas mukhatabah sama-sama sukun, baik yang sahih maupun yang mu'tal. Jadi perbedaannya itu cuma ada pada ini tok, ya, pada wakek mufrad mudzakkar mukhatab. Nah, karena kias lugawi untuk fi'il amar itu cuma 6 ini. Mufrad mudzakkar mukhatab, tasniyah mudzakkar mukhatab, jamak mudzakkar mukhatab, mufradnya muannasah mukhatabah, tasniyah muannasah mukhatabah, dan jamak muannasah mukhatabah. Enggak ada ghaibnya, enggak ada mutakalim. Karena fi'il amar itu khitab. Ini perintah. Jadi enggak mungkin memerintahkan orang yang enggak ada di situ atau memerintahkan diri sendiri. Nah, itu khitab awake dhewe atau ke diri sendiri itu tidak mungkin. Makanya untuk fi'il amar itu sedikit tok wakeknya. Nah, jadi bisa dipilah-pilahnya gampang kan ya. Kalau kapan fi'il amar mabni sukun? Ketika sahih akhir, wakek mufrad mudzakkar mukhatab, atau ketika wakeknya jamak muannasah mukhatabah, tidak peduli mu'tal atau sahih akhir. Jadi yang jadi beda cuma pas yang pertama itu loh, ya. Ugzu, nah wawunya nggak ada, hilang. Kota ini di bawahnya dalam semua. Ugzu ini wawunya ada. Ugzuwa ada nunnya di sini hilang. Ugzu nunnya juga hilang. Ugzi nunnya juga hilang. Ugzuwa loh. Kan ada wawunya semua. Ini ya Kang. Oh, ini nanti iklal itu bagiannya. Saya nggak akan bahas di sini. Ini wawunya kelihatan semua. Ini di sini aja nggak ada wawunya. Maka bisa simpulkan, oh dulu ada, sekarang nggak ada. Nah itu, jadi silakan dicek di Amsalul Tasrifiyah di kitabnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini dia bisa mabni, dia bisa juga mu'rab. Jadi punya dua posisi. Kalau tadi yang fi'il amar dan fi'il madhi itu mutlak mabni ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat ya mabni, tidak mungkin ada fi'il madhi yang mu'rab atau fi'il amar yang mu'rab. Beda dengan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini dia bisa berlaku mabni, bisa berlaku mu'rab. Nah, bahkan kebanyakan malah mu'rab, ya. Dalam kiasannya lebih banyak mu'rab. Nah, berarti mu'rab itu maksudnya gini, dalam artian ketika nanti dia rofa ya dapat alamat rofa, ketika nasab ya dapat alamat nasab, ketika jazm ya dapat alamat jazm. Masih kan ya? Fi'il mudhari' itu kalau rofa dapatnya, kalau enggak dhammah ya nun. Ya tergantung kondisi. Kalau af'al khamsah ya nun, kalau bukan ya dhammah. Nasab fathah atau membuang nun. Af'al khamsah membuang nun, kalau yang bukan af'al khamsah dapat fathah. Jazm bisa sukun, bisa membuang nun, bisa membuang huruf elat. Kalau sukun ya berarti yang sahih akhir bukan af'al khamsah, membuang huruf elat. Berarti mu'tal akhir bukan af'al khamsah. Kalau membuang nun itu yang af'al khamsah. Silahkan dicek kembali catatan nahwunya di kelas 7. Oke. Untuk mabninya ada mabni fathah dan mabni sukun. Kapan mabni fathah? Yaitu ketika bertemu langsung dengan nun taukid. Ya, ingat nun taukid itu yang menguatkan, ya, yang menguatkan makna atau membuat orang itu yakin gitu. Contohnya yadriban. Nah, silakan dicek di kiasan fi'il mudhari' yang bertemu nun taukid. Nah, kan yadribu. Kemudian ketemu nun taukid langsung, jadinya harokat yang tadinya dhammah di fathah, yadribanna, yadribanna. Atau ketemu nun taukid khafifah, yadribanna, yadribanna, yadribani, yadribunna, seterusnya. Silahkan dilihat. Kemudian mabni sukun kapan? Yaitu ketika bertemu nun jamak inas atau pada wakil jamak mu'annas ghaibah atau jamak mu'annasah mukhatabah, ya. Itu mabninya sukun. Contohnya yadribna, kemudian tadribna. Nah, ini baknya disukun, Nah, bertemu nun inas, ini namanya nun jamak inas atau nun niswah, ya. Pada kiasan yadribna dan tadribna. Nah,
Ini kondisi di mana fi'il mudhari' Kemudian kapan mudhari'nya mu'rab, yaitu ketika tidak bertemu nun taukid dan nun inas. Nah, itu jelas ya. Tidak bertemu nun taukid dan tidak bertemu nun inas. Tipe ini ya, dipisahin nun inas. Tulisannya kayak gini ya. Tidak bertemu nun inas, tidak bertemu nun taukid. Nah, contohnya ya biasa yadribu, tadribu, adribu, tadribani, yadribuna. Nah, itu semuanya mu'rab. Atau bertemu nun taukid tapi tidak langsung, ada huruf yang berpisah. Contohnya yadribuna atau yadribani. Nah, ini pada jamak mudzakkar atau pada tasniyah yang kemasukan nun taukid. Oh, ini sama Kang. Ini yadrib. Oh, makanya kalau harokatnya doma ini menandakan kalau setelah ba ini ada huruf yang tadi ada hurufnya, ada hurufnya. Oke. Kalau ini jelas, kalau di fathah ini jelas, ini mudhari' ketemu langsung. Kalau kok ini di dhammah berarti dulunya ada. Nah, contohnya ini ya dribani. Nah, ini fathahnya di ba ini bukan mabni fathah, bukan. Tapi ini harokat tadi yang munasib dengan alif. Jadi tetap ini mu'rab. Nah, ini juga sama mu'rab. Ini dulunya ya nanna, ya nanna. Jadi ada wawunya dulu, ada wawunya. Nah, kemudian ada proses, nah, kemudian jadilah ya ribuna. Jadi kalau sama bukan ada fi'il mudhari' ketemu nun taukid kok enggak di fathah, nah itu berarti ada yang hilang, Nah, ini pada jamak mudzakkar tasniyah ini juga tidak bertemu langsung. Nah, contohnya itu tidak bertemu langsung, nun taukid tapi tidak bertemu langsung, maka tetap mu'rab. Nah, kalau sampai pinceti dari atas ke bawah ya deribu, ya deribani yang tidak ada nun taukidnya pada kiasan aslinya itu banyakkan mu'rab daripada mabninya, karena mabni itu cuma pada dua kemungkinan, yaitu pada jamak muannasah ghaibah sama jamak muannasah mukhatabah. Selainnya itu mu'rab semua. Ya, selainnya itu mu'rab semua. Nah, itu untuk fi'il mudhari' mabninya seperti apa, mu'rabnya seperti apa. Oke, yang terakhir dari kalimat yang perlu kita bahas yaitu kalimat huruf. Nah, untuk kalimat huruf kita nggak terlalu panjang lebar karena memang cuma mabni kok. Berarti asal dari kalimat huruf ya mabni semua, nggak ada yang mu'rab. Contohnya fi mabni sukun, amsi mabni kasroh, haisu mabni dhammah, aina mabni fathah. Ini harokat mabninya kelihatan semua. Nah, ini kelihatan semua. Jadi kalau untuk huruf nggak no debat ya, no debat, itu mabni udah jelas gitu. Berarti pilihannya apakah nanti di sukun, di kasroh, di dhammah atau di fathah. Kemudian yang terakhir sebelum saya akhiri ada poin yang perlu saya terangkan. Bentuk asli dari mabni adalah sukun. Asli dari mabni adalah sukun. Wal aslu fil mabni ay yusakkara. Jadi mabni itu yang aslinya mabni sukun. Karena kan sukun itu tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Jadi mabni itu tetap sukun mager. Nah, makanya mabninya sukun. Karena alasannya harokat yang paling ringan. Enak dimatiin, alhamdulillah. Enak dimatiin. Min fi, nah nggak ada beban ya dimatiin itu. Kemudian yang kedua yaitu mabni kasroh dan dhammah tidak terdapat pada fi'il. Makanya fi'il di sini kalau nggak fathah ya sukun, karena mabni dhammah kasroh nggak ada. Mabni dhammah kasroh nggak ada. Tadi kok ada kan, ada yang mabni dhammah tadi kelihatannya. Nah, apa? Dorobu. Nah, itu kan tadi, makanya saya bilang itu mabninya fathah muqaddarah. Karena tadi dalam fi'il itu nggak ada mabni kasroh, nggak ada mabni dhammah. Jadi kalau disebut mabni sukun itu masih benar. Cuma mabni dhammah ya itu agak menyimpang juga, tapi ya nggak masalah. Kalau isim dan huruf bebas. Kemudian mabni fathah dan sukun terdapat pada isim, fi'il dan huruf. Kalau mabni fathah, mabni sukun bebas. Di fi'il ada, isim ada, di huruf apalagi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sekedar info Jadi ini kenapa tadi saya bilang fi'il madhi itu mabninya maftuhul akhir abada, karena tadi tidak ada dhammah maupun kasroh pada fi'il.
Adapun sukun ini masih dibenarkan ya, masih dibenarkan disebut mabni sukun. Kalau disebut mabni itu tasamuh ya, untuk memudahkan saja. Nah, oke, cukup sekian untuk keterangannya ya, semoga bisa dipahami. Kalau masih belum paham silahkan diulang tonton lagi. Masih belum paham juga bisa tanya ke saya ya. Kita bisa japri atau nanti Anda kumpulkan muskilatnya sampai dikumpulkan, pas ketemu di kelas tanyakan, oh langsung keroyokan, gak apa-apa, saya udah siap itu insya Allah ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat walafiat beserta dengan keluarga yang di rumah. Dan sekali lagi jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap fokus dalam belajar, tetap semangat, dan juga selalu saya ingatkan untuk prokes selalu, dan juga apa itu, jangan keluyuran, jangan kelayapan kalau tidak diperlukan. Sekian dari saya, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.